Salah satu alasan mengapa seseorang bisa melakukan sebuah kejahatan adalah keadaan. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film keren keluaran terbaru berjudul Kingdom 2025. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Aldo dari Palembang, Sylvia dari Bekasi, Samri Aditya dari Makassar, Andri Sandri, Puji Astuti dari Bengkulu, Eti Suryani, Hambali Ami dari Pagerungan, Irfan Effendi, Edi dari Madura, Nani dari Bandung, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. వాళ్ళ భూమిలో 1920 యజ్ఞం దాడికి సిద్ధమైంది. ఒక గిరిజన తెగ పైన బ్రిటిష్. Pada tahun 1920, tentara Inggris melakukan sebuah penyerangan terhadap salah satu daerah di India yang bernama daerah pesisir Srikakulam. వారిని చంపడానికి సిద్ధం. బంగారు నిలవల కోసం మొత్తం అంచిపోవడానికి ఎంతో సమయం మీద యుద్ధంలో ఆ జాతి అంత. Namun di daerah tersebut ada sebuah suku, yang mana raja dari suku ini tidak mau menyerah begitu saja dan mengajak seluruh suku mereka untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris. రూపమని ఆ జాతి నమ్మకం. యుద్ధం. Tapi ternyata perlawanan yang akan mereka lakukan bukan bertujuan untuk memenangkan pertempuran ini. Karena sebenarnya mereka tahu bahwa mereka pasti akan kalah di dalam pertempuran ini. Karena baik dalam segi persenjataan ataupun jumlah prajurit, mereka kalah jauh dari tentara Inggris. Sehingga tujuan dari peperangan ini adalah mereka ingin menyelamatkan anak-anak dari suku mereka agar bisa kabur dari tempat ini. Oleh karena itu, sebelum mereka keluar untuk melakukan peperangan, raja dari suku mereka yang belum bisa kita lihat wajahnya menitipkan mahkotanya kepada seorang anak, dan si raja berpesan agar si anak memberikan mahkota ini kepada orang yang akan menjadi raja dari suku mereka selanjutnya, di mana orang yang akan menjadi raja mereka adalah seseorang yang suatu saat akan datang untuk menjaga dan melindungi suku mereka. Dan ketika para tentara Inggris mulai melancarkan serangan, tiba-tiba suku Srikakulam pun keluar untuk melakukan perlawanan. Yang meski persenjataan mereka kalah canggih, tapi suku Srikakulam berhasil melakukan perlawanan yang mampu merepotkan para tentara Inggris, sehingga mereka berhasil mengalahkan dan membantai banyak tentara Inggris. Suku Srikakulam pun mulai terpojok dan raja mereka bahkan telah berhasil ditumbangkan. Tapi ternyata di tengah-tengah kesulitannya, si raja bisa kembali bangkit dan kembali melakukan perlawanan. Di mana dengan kehebatannya, si raja pun berhasil mengalahkan seluruh tentara Inggris. Sehingga dengan begitu, si raja pun bisa membuat anak-anak dari sukunya kabur melarikan diri dengan menggunakan sebuah kapal. Tapi tak lama setelah itu, datanglah para prajurit bantuan tentara Inggris. Lalu, si raja pun tewas ditembak dan mati dalam keadaan terhormat dan kesatria.
tahun kemudian, pada tahun 1991, ada seorang polisi yang berasal dari sebuah desa datang ke kantor komisaris yang ada di Hyderabad untuk menemui temannya yang bernama Srinu, di mana si polisi ini bernama Suri. Srinu merupakan orang yang berasal dari desa Suri, namun dia bertugas di kantor komisaris, dan alasan mengapa Suri ingin bertemu dengan Srinu adalah Suri ingin meminta bantuan Srinu yang bekerja di kantor komisaris untuk mencari kakaknya yang telah hilang sejak 18 tahun yang lalu. Sare pada. Karena kakaknya hilang sejak 18 tahun yang lalu, Suri pun tidak mengetahui bagaimana wajah kakaknya saat ini. Karena ketika kakaknya pergi meninggalkan rumah, kakaknya masih seorang bocil. Oleh karena itu, pertama-tama Srinu pun membawa Suri menemui seorang petugas pembuat sketsa wajah. Lalu, Suri pun memberikan foto dirinya bersama kakaknya sewaktu masih bocil dan meminta si pembuat sketsa untuk melukis sketsa wajah kakaknya ketika kakaknya sudah dewasa. ఆశివగాని మీదనే నువ్వు చెప్పింది నమ్మనీకి నేను మీ హైదరాబాద్ లో మళ్ళీ కొట్టినామంట కదరా నీకు ఎప్పుడు చెప్పానారా డ్యూటీ కూడా పోతామంటే నాకు తెలియదు బోరా అరే డ్యూటీ పోతాం. Meski berasal dari desa dan tidak memiliki jabatan tinggi di kepolisian, tapi Suri merupakan seorang polisi yang hebat, cerdas serta jujur. Dan karena kehebatan serta kecerdasannya tersebut, membuat seorang petinggi di kepolisian merasa kagum terhadap Suri. Oleh karena itu, si Pak Polisi yang bernama Kang Momon ini langsung menemui Suri di suatu malam, di mana Kang Momon menawari Suri untuk melakukan sebuah misi penyamaran guna memata-matai sekelompok gangster. Tapi karena pekerjaan tersebut sangatlah berbahaya, Suri pun langsung menolak pekerjaan tersebut. Namun ketika Suri akan pergi meninggalkan Kang Momon, tiba-tiba Kang Momon pun mengatakan bahwa jika seandainya Suri menerima tawaran darinya untuk menjadi mata-mata, maka Kang Momon akan membawakan kakak Suri yang telah hilang sejak 18 tahun yang lalu. Ungkap Kang Momon sambil menunjukkan sketsa wajah dari kakak Suri yang telah berhasil diselesaikan oleh si petugas pembuat sketsa wajah. Mendengar itu, Suri yang tadinya menolak tawaran Kang Momon seketika langsung berubah pikiran dan langsung menerima tawaran dari Kang Momon. Karena Suri tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan kakaknya yang sangat dia cintai dan rindukan. Karena jika tanpa bantuan dari Kang Momon, maka tidak mungkin Suri akan bisa menemukan kakaknya kembali. Itu terbukti setelah dia mencari kakaknya selama 18 tahun lamanya, Suri tak kunjung bisa menemukan kakaknya. By the way, setelah Kang Momon pergi, Suri pun langsung membuka sketsa wajah kakaknya. Sehingga akhirnya dia pun bisa mengetahui bagaimana wajah kakaknya saat ini. Tapi sayangnya, di sini kita belum bisa melihat wajah kakak Suri yang bernama Siva. Dan tepat di saat Suri membuka sketsa wajah kakaknya, kita pun akan dibawa ke dalam sebuah flashback tentang kebersamaan Suri dengan Siva kakaknya. Suri dan Siva merupakan sepasang saudara yang saling menyayangi satu sama lain. Namun di balik kebahagiaan kebersamaan mereka dengan ibunya, mereka mempunyai satu masalah, yaitu ayah mereka merupakan seseorang yang suka abok-abokan dan sering memukuli ibu mereka. Suatu hari, Suri mendatangi sebuah tempat, dan di tempat tersebut ada seorang nenek-nenek yang kemudian menggambarkan sebuah tato di punggungnya. Namun setelah menggambarkan tato di punggung Suri, si nenek pun tiba-tiba saja jatuh pingsan. Sementara Suri, dia langsung dipukuli oleh ayahnya karena ternyata ayahnya tidak menyukai tato.
Di malam harinya, ayah Suri pun kembali memukuli ibunya. Melihat itu, Siva yang sudah tidak tahan dengan kelakuan ayahnya, dia pun langsung mengambil sebuah parang. Dan setelah itu, ya, Siva pun membacok dan menghabisi ayahnya sendiri. Mengetahui itu, pamannya pun segera menyuruh Siva untuk segera kabur melarikan diri agar Siva tidak ditangkap oleh polisi. Karena sebentar lagi, kepolisian pasti akan datang untuk menyelidiki kasus kematian ayah mereka. Oleh karena itu, Siva pun pergi, kabur melarikan diri, dan tidak pernah kembali lagi. Dan begitulah cerita masa lalu antara Suri dengan Siva, di mana setelah melihat ibunya yang sedang tertidur, Suri pun pergi menemui Kang Momon, lalu mereka berdua pun pergi ke New Delhi. ఆపరేషన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసంత బ్రేక్ త్రూ హోమ్ మినిస్టర్ని ఎమర్జెన్సీ అని అర్ధరాత్రి నిద్ర. Di sini, Kang Momon pun menjelaskan kronologi permasalahannya, bahwa sebuah kelompok gangster dari Hong Kong saat ini sedang mengirimkan banyak pasokan senjata ke pelabuhan Jaffna, Sri Lanka. Dan di Sri Lanka, pasokan senjata-senjata tersebut akan diterima oleh sebuah kartel yang bernama Kartel Lankan. Di mana Kartel Lankan adalah sebuah kartel yang sangat brutal yang dipimpin oleh orang yang bernama Odiapan dan Saravanan. Di mana Odiapan mempunyai dua orang putra, dan putra bungsunya bernama Murugan, di mana Murugan merupakan seorang psikopat berdarah dingin, dan putra cikalnya dia bernama Situ. Namun saat ini Situ tidak tinggal bersama Odiapan karena kini Situ tengah tinggal dan menetap di Singapura. ఈ కార్టల్ లీడ్ చేస్తుంది హాంకాంగ్. Sarvanan last 4 minutes. Telugu fisherman. Namun untuk bisa sampai ke tangan kartel Lankan, senjata-senjata tersebut harus diangkut dari lautan menuju daratan. Dan orang-orang yang bertugas untuk mengangkut senjata-senjata tersebut adalah suku Sri Kakulam yang 70 tahun lalu berhasil selamat dari serangan tentara Inggris. Jadi, anak-anak dari suku Sri Kakulam yang dulu berhasil meloloskan diri dari gempuran tentara Inggris dengan menaiki sebuah kapal, mereka berlayar menuju Sri Lanka. Yang mana di Sri Lanka, mereka tinggal di sebuah pulau kecil yang berjarak 2 km dari pantai, di mana pulau tersebut bernama Pulau Divi. Setelah mereka tumbuh dewasa, para masyarakat dari suku Sri Kakulam pun melakukan berbagai cara untuk bisa kembali ke India. Tapi sayangnya, pemerintah India tidak mau menerima mereka kembali sebagai warga India. Sehingga akhirnya, mereka pun harus kembali ke Pulau Divi. కానీ మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళ సిటిజన్షిప్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. రావడానికి చాలా ప్రయత్నం చేశారు. Dan ironisnya, setelah terjadi perang saudara di Sri Lanka, masyarakat Sri Lanka pun semakin mempersulit dan tidak mengizinkan suku Sri Kakulam untuk tetap tinggal di Sri Lanka. Sehingga mereka sudah benar-benar tidak mempunyai tempat tinggal. Di India tidak diterima, dan di Sri Lanka juga sudah diusir. Dan di tengah-tengah kesulitan suku Sri Kakulam, Odiavan yang mengetahui kesulitan mereka, Odiavan pun mendatangi suku Sri Kakulam lalu mengatakan bahwa jika suku Sri Kakulam ingin tetap tinggal di Pulau Divi ini, maka mereka semua harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh Odiavan. Oleh karena itu, karena sudah tidak punya pilihan lain lagi, akhirnya suku Sri Kakulam pun menerima penawaran dari Odiavan untuk menjadi anak buahnya. Dan Odiavan memanfaatkan suku Sri Kakulam untuk melakukan berbagai penyelundupan. Sehingga di setiap ada barang selundupan yang akan dikirimkan ke kartel Lankan yang dipimpin oleh Odiapan, maka suku Sri Kakulam lah yang bertugas membawakan barang-barang selundupan tersebut agar barang-barang tersebut bisa melewati pelabuhan dan bisa sampai ke tangan Odiapan. Yang mana setelah menjelaskan semuanya, Kang Momon pun mengatakan bahwa salah satu orang yang menjadi pentolan atau petinggi di suku Sri Kakulam adalah Siva, kakak dari Suri. Siva, you are
కార్టెల్ చెప్పినట్టు స్మగ్లింగ్ చేయడం తప్ప ఈ ట్రైబల్స్ ని కాపాడుతున్న వాళ్ళ లీడర్. అందుకే మనకున్న ఒకే ఒక అవకాశం, శివ and his gang. Siva memang bukan orang yang berasal dari suku Srikakulam asli, tapi kini dia telah menjadi bagian dari mereka. Bahkan kini Siva juga telah menikah dengan salah satu wanita yang berasal dari suku Srikakulam dan telah memiliki seorang anak dari hasil pernikahannya tersebut. Setelah diberikan penjelasan mengenai akar permasalahannya, Suri pun diberikan pelatihan agar dia lebih siap untuk menjalankan misinya. When I say you're ready. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berlalu, kita pun akhirnya diperlihatkan dengan situasi di Pulau Divi, yang mana saat ini suku Srikakulam sedang kembali bersedih karena salah satu dari suku mereka lagi-lagi ada yang tewas. Di mana si orang ini tewas akibat ditembak oleh Angkatan Laut Sri Lanka di saat dia sedang membantu Siva dan yang lainnya untuk menyelundupkan barang selundupan milik kartel Lankan. Sementara Siva dan yang lainnya, mereka selamat dan tidak tewas, tapi kini mereka telah berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut Sri Lanka. Di mana hal itu membuat pemimpin suku Srikakulam yang bernama Bairanggi ini beserta seluruh masyarakat suku Srikakulam merasa sangat bersedih. Karena lagi-lagi ada salah satu rakyat mereka yang tewas. Siva dan gengnya pun dibawa dan dipenjarakan di penjara pusat Jaffna, Sri Lanka. Yang mana sesaat setelah Siva dipenjara di sana, salah seorang polisi dari penjara pusat Jaffna pun segera menelpon Kang Momon untuk memberitahukan bahwa saat ini mereka telah berhasil menangkap Siva seperti yang diperintahkan oleh Kang Momon. Namun mereka tidak bisa menahan Siva lebih dari 3 hari karena Odiapan pasti akan segera bisa membebaskan Siva dan gengnya. Mendengar itu, Kang Momon pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Suri dan akhirnya dia pun memerintahkan Suri untuk segera berangkat menjalankan misi penyamarannya untuk bisa menyusup ke dalam geng Siva. Namun sebelum berangkat, Kang Momon menjelaskan bahwa misi Suri adalah dia harus bisa mendapatkan rincian pengiriman pasokan senjata yang sedang dikirimkan oleh gangster Hong Kong kepada kartel Lankan, agar Kang Momon bisa menyita senjata-senjata tersebut sebelum senjata-senjata tersebut sampai ke kartel Lankan. Kemudian Kang Momon pun memperlihatkan foto-foto dari para anggota geng Siva, dan setelah itu Suri pun bersiap untuk menjalankan misi penyamarannya. Di mana Suri menyamar menjadi salah satu tahanan di penjara pusat Jaffna untuk bisa mencari Siva. Dan karena narapidana yang dipenjara di sini ada ribuan orang, untuk bisa menemukan Siva, maka Jivi memerintahkan Suri untuk membuat sebuah keributan yang akan membuat semua orang memperhatikannya. Sehingga dengan begitu, maka Siva pasti akan datang menghampirinya. అందరి అటెన్షన్ నీ వైపు తిరగాలి. ఎక్కడున్న మీ అన్ని నిన్ను వెతుక్కుంటూ రా. Suri pun mulai berkeliling untuk mengetahui berbagai kondisi di penjara ini. Sampai akhirnya dia pun melihat beberapa anggota Siva yang sedang bermain kartu. Sehingga Suri pun langsung menghampiri mereka dan secara sengaja memancing kemarahan dari mereka semua. Dimana karena apa yang Suri lakukan, para anggota geng Siva pun menjadi marah dan langsung mengeroyok Suri. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Sementara Suri sedang menghajar para anggota geng Siva,
ada salah seorang anggota geng Siva yang segera pergi lalu memberitahu Siva bahwa ada seseorang yang sedang memukuli anggota mereka. Mendengar itu, Siva pun segera pergi untuk membantu teman-temannya. Sementara itu, Suri pun kini sedang menjadi tontonan bagi semua napi. Sementara para polisi, mereka dikunci di luar sehingga mereka belum bisa masuk untuk bisa menghentikan keributan yang sedang terjadi. Dan ketika Suri sedang melanjutkan aksinya dalam menghajar teman-teman Siva, Siva pun akhirnya telah tiba di hadapan Suri. Dan inilah dia sosok dari Siva, di mana Siva yang tidak tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah adiknya, tanpa ragu dia pun langsung menyerang dan menghajar Suri. Sementara Suri, dia tidak melakukan perlawanan dengan serius karena dia tidak mau menyakiti kakaknya. Di mana Suri, dia pun merasa sangat bahagia karena kini akhirnya dia bisa berdekatan kembali dengan kakaknya layaknya dulu ketika mereka masih kecil. Tapi karena dia mulai kehabisan nafas, Suri pun akhirnya melakukan sedikit perlawanan yang membuat dia bisa terbebas dari kuncian Siva. Lalu, salah satu teman Siva pun memberikan sebuah pisau yang mana dengan pisau tersebut, Siva pun akhirnya bisa menikam perut Suri. Dan di sini, Suri pun akhirnya mengatakan kepada Siva bahwa dia adalah Suri, adik kesayangan Siva. Siva pun akhirnya melepaskan Suri setelah dia mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya ternyata adalah Suri adiknya. Dan tak lama setelah itu, para polisi pun akhirnya bisa mendobrak pintu lalu masuk ke dalam untuk melerai keributan. Singkat cerita, di malam harinya, Siva pun meminta bantuan salah seorang polisi untuk bisa bertemu dan mengobrol dengan Suri. Yang mana di sini, pertama-tama Siva pun menanyakan kabar ibunya. Namun bukannya menjawab, Suri malah berpura-pura marah kepada Siva karena setelah pergi 18 tahun yang lalu, Siva tidak pernah kembali dan tidak pernah menemui Suri, seakan Siva sudah lupa bahwa Suri adalah saudaranya. Setelah itu, Suri pun meminta Siva untuk membawanya tinggal bersama Siva karena Suri tidak mau berpisah lagi dengan Siva. Namun Siva menolaknya karena jika Suri tinggal bersamanya maka itu bisa membahayakan Suri. Sehingga di sini Siva pun mengatakan bahwa dia akan segera membebaskan Suri dengan jaminan. Dan setelah Suri bebas nanti, Siva meminta Suri untuk kembali pulang ke rumah agar Suri bisa menjaga ibu mereka. Namun Suri mengatakan, "Amma jangan pay rondela tundra." Setelah mendengar kebohongan Siva bahwa ibunya telah meninggal dunia, di keesokan harinya, pada saat Siva akan dibebaskan, Siva yang tidak tega membiarkan Suri tinggal sendirian pun akhirnya mau membawa Suri untuk tinggal bersamanya. Sehingga di sini, Siva pun mengatakan bahwa dia akan membebaskan Suri dengan jaminan 3 hari lagi. Dan setelah bebas nanti, Suri diminta untuk datang ke pelabuhan Jaffna, karena di sana akan ada rekan Siva yang menjemput Suri. Don't do that, Suri. Dan singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, ketika akhirnya Siva telah membebaskan Suri dengan jaminan, sebelum keluar penjara, Kang Mumun terlebih dahulu datang ke penjara untuk menemui Suri. Di mana di sini, Kang Mumun menjelaskan bahwa jika seandainya Siva berhasil menyelesaikan misinya, maka Kang Mumun berjanji bahwa dia akan membawa Siva beserta anak dan istrinya untuk bisa kembali tinggal di India, ungkap Kang Mumun. Dan
Dan sebagai buktinya, di sini Kang Momon pun menunjukkan surat izin tinggal milik Siva beserta anak dan istrinya yang telah selesai dia buat. Sehingga dengan surat izin tersebut, maka Siva dan juga anak istrinya akan bisa kembali pulang dan tinggal di India. Kemudian, Kang Momon pun memperlihatkan foto seorang wanita kepada Suri, di mana si wanita ini juga merupakan mata-mata bawahan Kang Momon yang akan bertugas membantu Suri di dalam menjalankan misinya. Jadi, Suri diharuskan memberikan berbagai informasi yang dia dapatkan kepada si wanita yang bernama Neng Alia ini. Dan nantinya, Neng Alia akan meneruskan informasi dari Suri kepada Kang Momon. Setelah mendapatkan penjelasan dari Kang Momon, Suri pun segera pergi keluar penjara, lalu dia pun segera pergi ke pelabuhan Jaffna untuk menemui rekan Siva yang bertugas menjemputnya. In a way, Bersama salah satu teman Siva ini, Suri pun akhirnya telah sampai di sebuah daerah yang bernama daerah Min Bazar, yang mana kemudian dari sini mereka akan berlayar menuju Pulau Divi. Tapi sesampainya di tempat ini, Suri pun dikejutkan karena di pesisir pantai telah ada seorang wanita yang berasal dari suku Srikakulam, di mana si wanita ini bernama Minaksi. Dan Minaksi saat ini tengah hamil besar dan akan segera melahirkan, namun dalam keadaan yang sangat darurat, sehingga dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Itulah sebabnya Neng Alia yang merupakan seorang dokter membawanya dari Pulau Divi untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya anak bungsu Odiapan yang bernama Murugan tidak mengizinkan Neng Alia untuk dibawa ke rumah sakit, karena sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Kartelankan, para wanita tidak diperbolehkan keluar dari Pulau Divi. Semua itu dikarenakan untuk mencegah agar para laki-laki tidak pergi melarikan diri dan akan terus berada di Pulau Divi untuk membantu Kartelankan dalam menyelundupkan barang-barang selundupan mereka. Oleh karena itu, karena tidak mendapatkan restu dari Murugan, Neng Alia pun secara terpaksa melakukan pertolongan persalinan di tempat ini dengan alat perlengkapan seadanya. Setelah beberapa waktu berlalu, Neng Alia pun akhirnya berhasil menolong persalinan dengan lancar. Dia berhasil menyelamatkan ibu dan bayinya. Tapi karena bayi Minaksi tidak dalam keadaan baik-baik saja, maka si bayi pun harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan karena bayinya adalah laki-laki, Murugan pun secara terpaksa mengizinkan si bayi untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara Minaksi, meski dia juga harus segera mendapatkan pertolongan medis, tapi karena dia adalah perempuan, Minaksi pun harus segera dibawa kembali ke Pulau Divi karena tidak mendapatkan izin untuk dirawat di rumah sakit. Suri pun akhirnya telah sampai di Pulau Divi, dan Suri segera pergi ke rumah Minaksi untuk menemui Siva. Karena saat ini Siva sedang berada di rumah Minaksi untuk menenangkan Minaksi yang sedang bersedih karena dia harus berpisah dengan bayinya, padahal dia sama sekali belum melihat seperti apa bayinya. ఇవన్నీ నీకు నచ్చుకొని తెలుసు. Siva pun meminta izin kepada Bairanggi agar Bairanggi mengizinkan Suri untuk tinggal di Pulau Divi, karena Suri adalah adik kandungnya dan saat ini Suri tidak memiliki siapapun kecuali dirinya. Mendengar itu, Bairanggi pun mau mengizinkan Suri untuk tinggal di pulau ini. Namun Bairanggi mewanti-wanti Suri agar Suri tidak berbuat macam-macam, karena Suri bukanlah bagian dari suku mereka. రేపు లొకేషన్ చార్లీ డ్రాప్ పాయింట్ అని మెసేజ్ వచ్చింది. Suri pun mengobrol dan mencoba untuk bersosialisasi dengan anak serta istri Siva alias keponakan dan kakak iparnya. Di mana di sini Suri pun dibuat sangat terharu ketika dia menanyakan siapa nama anak Siva, dan anak Siva menjawab bahwa namanya adalah Suri.
Suri pun semakin akrab dengan kakak iparnya, dan di tengah-tengah obrolan mereka melihat bayi Ranggi yang sedang merawat kapal yang dulu mereka gunakan untuk kabur dari kepungan tentara Inggris. Dan istri Siva yang bernama Gauri ini menjelaskan bahwa kapal tersebut selalu mengingatkan suku Srikakulam kepada tempat asal mereka, yang mana meski saat ini mereka tinggal di Sri Lanka, tapi sebenarnya mereka selalu ingin kembali ke India. Lalu Gauri pun mengungkapkan rasa bahagianya karena sekarang Suri telah tinggal bersama mereka, dan Gauri menjelaskan bahwa sebelum kedatangan Suri, setiap hari Siva selalu galau dan bersedih karena selalu merindukan Suri. Di keesokan harinya, Suri pun mendatangi Neng Alia di rumah sakit untuk melaporkan informasi yang dia dapatkan dan untuk menjahit luka di perutnya akibat ditikam oleh Siva saat di penjara. Di mana di sini Suri mengatakan bahwa Siva dan gengnya telah membicarakan sesuatu yang dinamakan dengan Charlie Drop Point. Yanu nadkada, emi avadanokoku. Singkat cerita, di keesokan harinya, Siva pun mengajak Suri dan beberapa orang temannya untuk mengambil sebuah barang selundupan yang bernama Charlie Drop Point, yang mana barang selundupan tersebut merupakan sebuah peti yang berisi emas batangan, di mana Murugan dan beberapa anak buahnya juga ikut menemani Siva dan teman-temannya. Charlie Drop Point వచ్చేసాం. Tapi di tempat lain, berita mengenai Siva yang sedang mengambil Charlie Drop Point juga telah sampai kepada Kang Momon. Sehingga di sini, Kang Momon pun memerintahkan bawahannya untuk memberitahukan informasi tersebut kepada Angkatan Laut Sri Lanka. Sehingga ketika Siva dan teman-temannya telah berhasil menemukan dan akan membawa Charlie Drop Point, tiba-tiba melihat itu, Murugan pun marah karena dia mengira bahwa pasti ada salah satu teman Siva yang telah berkhianat dan telah melaporkan informasi pengambilan Charlie Drop Point ini kepada Angkatan Laut. Sehingga Murugan membawa 5 orang teman Siva untuk dibawa ke markasnya untuk diinterogasi. Sementara Siva, karena tidak ada waktu untuk menyelamatkan teman-temannya, Siva pun pergi bersama Suri untuk melarikan diri dengan membawa Charlie Drop Point. Pada akhirnya, Siva dan semua orang pun berhasil kabur melarikan diri. Tapi sayangnya, paket selundupannya tersangkut yang membuat Suri kehilangan paket tersebut. I repeat, gold cargo captured. information leak చేసింది. Singkat cerita, Murugan pun telah kembali ke markasnya dan sedang menginterogasi teman-teman Siva terkait siapa orang yang telah membocorkan informasi pengambilan paket selundupan emas batangnya. Dimana karena Murugan terlalu brutal dalam menyiksa mereka, Murugan pun membuat salah seorang di antara mereka meninggal dunia. Dimana karena Murugan telah kembali menghabisi salah satu suku Srikakulam, Odiyapan pun memarahi Murugan. Karena tidak seperti Murugan yang merupakan seorang psikopat yang brutal, Odiyapan terkesan lebih memiliki hati nurani. Bagi Odiyapan, bisnis dan kartelnya adalah segalanya. Bisnis dan kartelnya lebih berharga daripada apapun. Oleh karena itu, Odiyapan tidak suka jika Murugan menghabisi warga Srikakulam seenaknya. Karena mereka adalah para anak buah Odiyapan
Odiapan yang selalu membantu Odiapan dalam melakukan setiap aksi penyelundupan, sehingga Odiapan telah mendapatkan banyak keuntungan berkat bantuan mereka, sehingga apabila mereka terus dihabisi, maka nantinya tidak akan ada lagi orang yang membantu Kartelankan dalam melakukan penyelundupan. Oleh karena itu, Odiapan pun kembali memperingatkan Murugan agar Murugan tidak mengulangi perbuatannya dalam menghabisi suku Srikakulam seenaknya. Yang karena Murugan sangat menghormati dan menyayangi Odiapan ayahnya, Murugan pun tidak berani melawan Odiapan meskipun kini Odiapan tengah lumpuh dan menggunakan kursi roda. Di keesokan harinya, masyarakat Pulau Divi pun kembali bersedih karena lagi-lagi ada salah satu di antara mereka yang tewas, di mana orang ini adalah yang kemarin dihabisi oleh Murugan. Dan di tengah-tengah kesedihan mereka, salah satu teman Shiva memberitahu Shiva bahwa Kartelankan telah mengundang mereka untuk menghadiri sebuah pertemuan. Sesampainya di tempat pertemuan, Shiva yang sudah muak karena nyawa dari sukunya selalu dianggap tidak berharga sehingga mereka selalu diperlakukan dan dihabisi seenaknya, dia pun protes kepada Saravanan agar para anggota Kartelankan bisa lebih menghargai nyawa dari sukunya. Dan Shiva juga meminta Saravanan untuk membebaskan keempat orang temannya yang masih ditahan oleh Murugan. Tapi permintaan Shiva ditolak oleh Murugan karena Murugan masih ingin menginterogasi keempat orang tersebut untuk mencari tahu siapa pengkhianat yang telah membocorkan informasi penyelundupan peti emas kemarin. Dimana karena hal itu, terjadilah ketegangan di antara Shiva dan Murugan yang menyebabkan hampir saja terjadi perkelahian. Tapi perlawanan Shiva dan teman-temannya hanyalah sia-sia karena jumlah pasukan Kartelankan itu jauh lebih banyak daripada mereka, sehingga Suri dan seluruh teman-teman Shiva berhasil dikepung dan disandra dalam sekejap. Lalu Odiapan pun mengatakan bahwa sebelum mereka bisa menemukan siapa pengkhianat yang telah membocorkan informasi tersebut, jangankan keempat orang yang ditahan di gudang, tapi Shiva dan seluruh teman-temannya juga tidak boleh dulu keluar dari tempat ini untuk dilakukan pemeriksaan. Mendengar itu, Suri pun ikut nimrung dengan mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk mengambil kembali emas tersebut dari angkatan laut, dan jika Suri berhasil, maka dia ingin keempat orang yang ditahan dibebaskan, dan Suri juga ingin Minaksi diberikan izin untuk pergi keluar pulau demi bisa datang ke rumah sakit untuk menemui bayinya, ungkap Suri yang membuat semua orang merasa terkejut. Mendengar itu, Murugan pun tidak mau menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Suri karena Murugan ingin tetap mencari si pengkhianat dan tidak mau mengizinkan Minaksi untuk pergi keluar pulau. Namun semua anggota kartel termasuk Saravanan dan juga Odiapan meletakkan pistol mereka. Itu menandakan bahwa mereka setuju dengan usulan yang diberikan oleh Suri. Karena bagi kartel mereka saat ini, mendapatkan selundupan emas itu kembali jauh lebih penting daripada mencari si pengkhianat. Oleh karena itu, di sini Kartelankan pun menyetujui untuk membebaskan keempat orang sandera dan memberikan izin kepada Minaksi untuk menemui bayinya jika seandainya Suri berhasil mendapatkan kembali selundupan emasnya. Sehingga Saravanan pun segera memberitahu Suri lokasi di mana saat ini selundupan emas tersebut berada, di mana selundupan emas tersebut ada di pangkalan angkatan laut Sri Lanka. Singkat cerita, Suri yang dibantu oleh Shiva dan gengnya pun mulai mengawasi markas angkatan laut untuk mencari informasi dan untuk menyusun strategi. Di mana dari hasil penyelidikannya, Suri pun mengetahui bahwa selundupan emas tersebut akan segera dikirimkan ke tempat lain dalam waktu 3 hari ke depan. Oleh karena itu, Suri pun menyusun sebuah rencana untuk bisa mencuri selundupan emas tersebut pada saat selundupan emas tersebut sedang akan dikirimkan. Dan untuk menyukseskan
membereskan misinya, Suri pun segera membuat mobil-mobil yang mirip dengan mobil yang akan digunakan oleh para tentara angkatan laut dalam pengiriman paket selundupan emasnya. Sementara itu, Neng Alia pun menghubungi Kang Momon untuk memberitahu Kang Momon bahwa sudah beberapa hari Suri tidak memberikan kabar kepadanya, sehingga Neng Alia merasa bahwa Suri sedang akan melakukan sesuatu di luar perintah Kang Momon. Singkat cerita, tentara angkatan laut pun telah mengeluarkan paket emasnya untuk dikirimkan ke tempat lain, sehingga Suri dan yang lainnya segera bersiap untuk melakukan aksinya. Suri pun berhasil menculik satu orang tentara, lalu menyamar menjadi tentara tersebut. Kemudian, Suri pun sengaja berpura-pura mengalami kecelakaan yang membuat mobil yang mengangkut emasnya berhenti dan terpisah dari rombongan konvoi. Lalu, mobil yang dibuat oleh Suri yang mirip dengan mobil yang mengangkut emasnya pun muncul dan ikut ke dalam rombongan konvoi. Sehingga dengan begitu, para tentara Sri Lanka tidak menyadari bahwa sebenarnya mobil pengangkut emas yang asli telah terpisah dari rombongan. Dan ketika salah satu petugas menghampiri Suri yang berpura-pura terjatuh, tiba-tiba dengan itu, Suri dan teman-temannya pun akhirnya berhasil menyandra sebagian tentara, lalu mendobrak mobil pengangkut emas dan membawa peti emasnya. Tapi tak lama setelah itu, para tentara yang sedang konvoi pun akhirnya menyadari bahwa mobil pengangkut emas yang ada di dalam rombongan mereka adalah mobil pengangkut emas yang palsu. Oleh karena itu, mereka semua pun memutuskan untuk kembali demi menolong rekan-rekan mereka yang sedang disandra oleh Suri dan yang lainnya. Sehingga di sini terjadilah kejar-kejaran antara Angkatan Laut Sri Lanka dengan Suri dan teman-temannya. Dan pada akhirnya, Suri pun berhasil meloloskan diri dengan masuk ke dalam sebuah truk yang telah disiapkan sebelumnya. Tapi di tengah-tengah kebahagiaan yang baru saja mereka rasakan, mereka pun kembali dikejutkan karena tiba-tiba saja ada tentara Angkatan Darat Sri Lanka yang melakukan pemeriksaan di sebuah jembatan. Di mana hal itu membuat mereka semua merasa aneh karena mengapa tiba-tiba Angkatan Darat membuat pos pemeriksaan seolah-olah mereka sudah tahu kalau akan ada pencurian yang dilakukan oleh Suri dan teman-temannya. Selain itu, pemeriksaan tersebut juga membuat mereka panik karena dengan pemeriksaan tersebut, maka pasti mereka akan bisa ditemukan dan ditangkap. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan teman-temannya, Siva pun meminta mereka semua untuk turun dari truk lalu pergi melarikan diri. Namun di saat semua teman-temannya pergi, Suri tidak mau pergi karena Suri tahu bahwa Siva pasti berniat untuk mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan teman-temannya dan demi bisa mencuri emas ini. Jadi, Suri tidak mau pergi dan ingin tetap bersama Siva untuk membantunya. Hey, sampai akhirnya, para tentara pun curiga karena truk yang dikendarai oleh Siva tidak kunjung mendekat, sehingga mereka pun bersiap untuk melakukan penyerangan. Clear the area. Get out. Back right now. Everyone. Move. 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 Disperse. Move.
Karena tidak punya pilihan lain, Suri pun melajukan truknya dan berniat untuk menerobos pos pemeriksaan secara paksa. Namun, truk mereka pun berhasil dihentikan, di mana setelah itu para tentara Sri Lanka pun mulai menyebarkan bom asap dan berniat untuk maju untuk menangkap orang-orang yang berada di dalam truk. Melihat itu, Siva pun kembali berniat untuk mengorbankan dirinya dan meminta Suri untuk pergi dari tempat ini dengan membawa emasnya. Dan Siva juga meminta Suri untuk menjaga masyarakat di Pulau Divi, sementara Siva akan mengalihkan perhatian dari para tentara. Dan ketika Siva berhasil menyandra satu orang tentara, ketika Siva meminta Suri untuk pergi, lagi-lagi Suri tidak mau mendengarkan Siva karena Suri tidak ingin meninggalkan Siva celaka sendirian. Sehingga Siva pun merangkak maju ke depan dan berhasil mendekat kepada kapten yang memimpin tentara Sri Lanka. Sehingga di sini Suri pun bisa memberitahu si kapten bahwa sebenarnya dia adalah seorang polisi India yang sedang menyamar. Oleh karena itu, You can let my soldier go. alangkah terkejutnya Siva ketika tiba-tiba saja para tentara Sri Lanka menurunkan senjata mereka dan membiarkan Suri lewat begitu saja. Sampai akhirnya, They're Indian police. ya, Siva pun akhirnya mengetahui bahwa Suri adalah polisi India yang sedang melakukan penyamaran. Sehingga dengan begitu, Siva pun bisa membawakan kembali emas-emasnya kepada Kartelankan, yang membuat Kartelankan akhirnya mau melepaskan 4 orang warga Pulau Divi yang mereka tahan dan mau mengizinkan Minaksi untuk pergi keluar pulau untuk menemui bayinya di rumah sakit. Di mana karena hal itu, Minaksi yang merasa sangat bahagia pun langsung memeluk Suri karena berkat Suri dia bisa melihat bayinya. Tidak hanya itu, tapi apa yang dilakukan oleh Suri itu telah membuat semua warga Pulau Divi merasa sangat bangga kepada Suri, sehingga mereka semua memangku Suri dan menganggapnya sebagai pahlawan. Tapi di sini, Suri pun tetap merasakan kesedihan karena kini Siva telah mengetahui bahwa dia adalah seorang polisi yang menyamar. Sehingga hal itu membuat Siva kecewa kepada Suri karena Suri telah membohonginya. Di malam harinya, Odiapan pun mengajak Murugan untuk mengobrol, di mana lewat obrolan ini, Murugan akhirnya mengetahui bahwa ternyata ayahnya lebih menyayangi kartel serta bisnisnya daripada Murugan, di mana hal itu membuat Murugan merasa sangat bersedih dan kecewa. Oleh karena itu, Murugan pun langsung mengajak tangan kanannya yang bernama Selvan untuk menghabisi ayahnya. Kembali ke Pulau Divi, di mana di sini masyarakat Pulau Divi pun sedang merayakan kebahagiaan mereka berkat aksi heroik dari Suri. Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka, Siva menggusur Suri lalu meminta Suri untuk pergi meninggalkan pulau ini. Tapi Suri tidak mau karena dia ingin menyelesaikan misi penyamarannya agar Suri bisa membawa Siva beserta anak dan istrinya kembali ke India untuk tinggal bersamanya. Mendengar itu, Siva pun akhirnya mengetahui
mengetahui bahwa tujuan Suri melakukan aksi penyamarannya ini adalah untuk bisa membawanya bersama anak dan istrinya agar bisa kembali dan tinggal di India. Tapi alih-alih bahagia dan excited dengan hal itu, Shiva justru tidak mau pergi meninggalkan pulau ini karena Shiva tidak tega meninggalkan rakyatnya, yaitu masyarakat Pulau Divi, demi kebahagiaannya sendiri. Shiva lebih baik membahayakan nyawanya untuk bertahan di pulau ini demi bisa menjaga masyarakat Pulau Divi daripada harus lari meninggalkan rakyatnya lalu tinggal dengan bahagia di India. Karena jika Shiva pergi meninggalkan pulau ini, maka itu artinya Shiva telah mengkhianati rakyatnya demi kebahagiaannya sendiri. Dan di tengah-tengah perdebatan mereka, tiba-tiba ya, salah satu teman Shiva yang bernama Singha berteriak memanggil Shiva sambil menghajar seseorang yang bernama Acun di hadapan semua orang. Dan Singha menjelaskan bahwa Acun adalah mata-mata yang telah membocorkan informasi mengenai pengiriman paket Charlie Drop Point. Lalu Singha menjelaskan bahwa sebenarnya selama ini dia selalu melakukan penyelidikan untuk mencari si pengkhianat yang telah membocorkan informasi penyelundupan emas batangan tempo hari. Di mana Singha menjelaskan bahwa awalnya dia curiga kalau Surilah si pengkhianat tersebut. Tapi ketika dia terus membuntuti Suri, Singha pun menemukan sebuah fakta bahwa ternyata si pengkhianat tersebut adalah Acun. Acun pun meminta maaf kepada Shiva karena dia telah berkhianat, di mana semua itu dia lakukan karena ada seorang polisi India yang menawarinya untuk menjadi mata-mata kepolisian India, dan si polisi tersebut berjanji bahwa jika Acun bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka si polisi akan memberikan surat-surat izin agar Acun dan keluarganya bisa masuk dan tinggal di India. Namun di tengah-tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan seseorang yang datang lalu memberitahu mereka semua bahwa Odiapan telah meninggal dunia. Mendengar itu, seluruh masyarakat Pulau Divi pun merasa sangat kaget dan ketakutan. Karena jika tidak ada Odiapan, maka itu artinya kini sudah tidak ada lagi orang yang bisa mengendalikan kebrutalan Murugan. Dengan kematian ayahnya, Murugan pun kini telah resmi menjadi pimpinan kartel menggantikan ayahnya. Dan meski dia sendiri yang telah menghabisi ayahnya, tapi di sini dia menangis bersedih karena sebenarnya dia juga tidak tega melakukan hal tersebut. Murugan terpaksa menghabisi ayahnya karena dia sakit hati kepada ayahnya yang lebih menyayangi bisnis serta kartelnya daripada Murugan. Murugan pun keluar menemui orang-orang dan melihat jasad ayahnya dengan bersikap seolah bukan dialah pelaku yang telah menghabisi ayahnya. Dan Murugan menjelaskan kepada Saravanan bahwa kursi roda ayahnya jatuh ke kolam renang yang membuat ayahnya meninggal karena tenggelam. Dan pada saat kejadian tersebut terjadi, tidak ada satu orang pun yang melihat kejadian tersebut. Setelah menjelaskan hal itu, Murugan pun mengatakan bahwa selama ini ayahnya telah banyak berbuat baik kepada rakyat Pulau Divi. Dia telah memberikan mereka tempat tinggal dan telah memberikan mereka makan selama bertahun-tahun. Jadi, sebelum mengkramasi jasad ayahnya, Murugan ingin mengundang seluruh masyarakat Pulau Divi ke rumahnya agar mereka bisa melihat jasad ayahnya untuk yang terakhir kalinya, agar jiwa ayahnya bisa tenang di alam sana, ungkap Murugan. Mendengar itu, para
para masyarakat Pulau Divi pun sebenarnya sangat ketakutan dan curiga bahwa sebenarnya Murugan mempunyai rencana buruk terhadap mereka sehingga Murugan ingin mengumpulkan mereka semua. Tapi Saravanan meyakinkan Shiva bahwa dia akan menemani pertemuan nanti malam agar Saravanan bisa memastikan kalau Murugan tidak akan bertindak macam-macam. Karena guys, Saravanan ini 11-12 dengan Odiapan, bahkan jauh lebih dermawan daripada Odiapan. Dia tidak suka kepada Murugan yang selalu membantai orang-orang tanpa alasan. Layaknya Odiapan, Saravanan juga lebih mementingkan kepentingan bisnis dan kartelnya. Dan jika bisa, Saravanan lebih suka menghindari yang namanya kekerasan. Oleh karena itu, Shiva pun meyakinkan semua orang agar mereka tidak perlu cemas, karena Saravanan beserta seluruh anggota kartel juga akan datang ke pertemuan nanti malam, sehingga Murugan tidak mungkin bisa melakukan sesuatu seenaknya. Kembali ke Pulau Divi, di mana di sini Bairanggi pun akhirnya mengeksekusi Acun karena dia telah berkhianat. Lalu, Suri pun kembali menemui Shiva untuk meminta Shiva agar memberikan rincian pengiriman pasokan senjata yang sedang dikirimkan oleh gangster Hong Kong, agar Suri bisa segera menyelesaikan misinya dan bisa segera pergi dari Pulau Divi dengan membawa Shiva beserta anak dan istrinya. Namun meski Suri terus memaksanya, Shiva tak mau memberikan rincian pengiriman senjata-senjata tersebut karena hal itu bisa membahayakan seluruh masyarakat Divi. Tidak hanya itu, tapi lewat percakapan di sini, Shiva pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Suri juga telah berbohong tentang ibunya yang sudah meninggal, di mana hal itu semakin membuat Shiva kecewa kepadanya karena Suri telah berkali-kali membohongi Shiva. Sehingga di sini Shiva pun pergi meninggalkan Suri dan meminta Suri untuk pergi dan tidak pernah kembali lagi ke Pulau Divi. Sementara itu di salah satu markasnya yang berada di Jaffna, Kang Momon pun mendapatkan panggilan telepon dari salah satu bawahannya yang bernama Jaya Prakas. Di mana di sini Jaya Prakas meminta Kang Momon agar sebaiknya Kang Momon membatalkan misinya karena Jaya Prakas baru saja mendapatkan informasi bahwa agen mata-mata Kang Momon yaitu Suri telah mencuri selundupan emas dari Angkatan Laut Sri Lanka. Di mana itu artinya Suri telah berkhianat karena telah melakukan sesuatu di luar perintah Kang Momon. Namun Kang Momon mengatakan bahwa dia tidak akan menghentikan misinya karena sebenarnya tujuan Kang Momon bukan hanya untuk mendapatkan pasokan senjata yang dikirimkan oleh gangster Hong Kong, melainkan Kang Momon juga berniat untuk menghabisi seluruh agen mata-mata yang telah dia kirimkan untuk menyamar di setiap kelompok gangster yang terlibat di dalam misi ini, ungkap Kang Momon, yang membuat Jaya Prakas merasa sangat terkejut karena ternyata Kang Momon mempunyai niat jahat untuk menghabisi seluruh agen mata-matanya. Padahal mereka semua pergi menjalankan misi itu karena mereka menghormati dan mempercayai Kang Momon. Sehingga di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata selama ini Kang Momon terus memantau pergerakan Suri dalam menjalankan misinya. Dia tahu bahwa Suri akan melakukan pencurian terhadap selundupan emas dari Angkatan Laut Sri Lanka. Sehingga dia pun sengaja memberitahu Angkatan Darat Sri Lanka terkait hal itu, yang membuat Angkatan Darat Sri Lanka mengadakan sebuah pos pemeriksaan untuk mencari Suri dan yang lainnya. Dia jugalah yang telah menawari Acun untuk menjadi mata-matanya dengan iming-iming bahwa dia akan membawa Acun beserta keluarganya untuk kembali ke India. Dan dia juga yang dengan sengaja membuat Singha bisa menemukan bukti bahwa Acun adalah seorang mata-mata yang membuat Acun dihabisi. Bahkan saat ini dia juga sedang akan menyusun sebuah rencana untuk bisa menghabisi Suri. Yang di tengah-tengah percakapannya tiba-tiba ada seseorang yang ingin menemuinya, di mana si orang ini juga merupakan mata-mata Kang Momon yang sengaja Kang Momon tugaskan untuk memata-matai kartelankan. Tapi di sini kita belum bisa melihat wajah dari si orang ini.
Singkat cerita, di malam harinya, Siva dan semua warga di Pulau Divi pun sudah berdatangan ke rumah Odiapan untuk memenuhi undangan dari Murugan. Dan di tengah-tengah acara, Murugan pun mengajak Saravanan ke ruangannya karena dia ingin membicarakan sesuatu. Di mana di sini Murugan mempersilahkan tangan kanannya yaitu Selvan untuk menjelaskan semuanya. Sehingga kita pun akan dibawa ke dalam flashback Selvan bahwa ternyata mata-mata yang sebelumnya datang menemui Kang Momon pada saat Kang Momon sedang menelpon dengan Jaya Prakas ternyata adalah Selvan, tangan kanan Murugan. Sehingga di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa Selvan sebenarnya adalah seorang polisi yang ditugaskan oleh Kang Momon untuk menjadi mata-mata di kartel Lankan. Yang mana di sini Kang Momon pun memberikan tugas terakhir kepada Selvan, di mana tugas terakhir tersebut adalah Selvan memberitahu Saravanan terkait kejadian yang dialami oleh Suri serta Siva pada saat di pos pemeriksaan, yang mana Selvan menjelaskan bahwa Suri serta Siva ternyata bisa lolos dari kepungan Tentara Angkatan Darat Sri Lanka itu bukan karena mereka berhasil melarikan diri, melainkan karena tentara Sri Lanka sengaja membebaskan mereka. Semua itu dikarenakan karena ada salah satu di antara Siva serta Suri yang merupakan polisi India yang sedang menyamar. Itulah sebabnya tentara Sri Lanka melepaskan mereka berdua, ungkap Selvan sambil memberikan buktinya kepada Saravanan. Di mana hal itu membuat Saravanan merasa sangat terkejut. Namun di sini Saravanan meyakini bahwa pasti Surilah polisi tersebut dan bukan Siva, karena mereka semua telah mengenal Siva selama 18 tahun lamanya. Jadi tidak mungkin Siva adalah seorang polisi. Tapi untuk membuktikannya, di sini mereka semua pun menghampiri Siva untuk menanyakannya secara langsung kepada Siva. Di mana di sini Saravanan pun langsung to the point kepada Siva dengan mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang kejadian yang terjadi di pos pemeriksaan, di mana para tentara Sri Lanka sengaja melepaskan Siva serta Suri karena salah satu di antara kalian berdua adalah seorang polisi. Lalu Saravanan pun meminta Siva untuk mengatakan tentang siapa di antara Siva dan Suri yang merupakan seorang polisi. Sementara itu di pantai Min Bazar, untuk pertama kalinya Suri pun minum-minum karena kini dia sedang galau akibat hubungannya dengan Siva yang telah retak. Yang di tengah-tengah kesedihannya, Neng Alia pun menghampirinya lalu menenangkan Suri. Setelah itu, Neng Alia pun membujuk Suri agar sebaiknya Suri melupakan hubungannya dengan Siva karena kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Suri adalah seorang polisi, sementara Siva hanyalah seorang penjahat yang telah melakukan banyak aksi kejahatan. Bahkan Siva juga telah tega menghabisi ayahnya sendiri lalu kabur melarikan diri. Mendengar itu, Suri pun marah karena dia tidak mau melupakan hubungannya dengan Siva, karena Suri sangatlah menyayangi Siva. Apalagi menurut Suri, Siva bukanlah orang jahat. Siva hanya terpaksa melakukan banyak aksi kejahatan karena dia terjebak di dalam situasi yang memaksanya untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Dimana setelah itu Suri pun menjelaskan kenyataan yang sebenarnya, bahwa ternyata bukan Siva yang telah menghabisi ayahnya, karena orang yang telah menghabisi ayahnya adalah Suri. Di malam itu, Siva hanya berniat untuk mengamankan sebuah parang karena ayahnya berniat mengambil parang tersebut, tapi ayahnya malah menyerang Siva karena Siva telah menghalanginya. Dan ketika ayahnya sedang menyiksa Siva, tiba-tiba
Ya, Suri pun menikam kepala ayahnya yang membuat ayahnya tersungkur dan tewas. Tapi Siva yang tidak ingin adiknya terkena masalah, dia pun mengorbankan dirinya dengan mengaku bahwa dialah orang yang telah menghabisi ayahnya lalu kabur melarikan diri. Dimana setelah itu, Suri pun menjelaskan bahwa seharusnya waktu itu dialah yang kabur dari rumah lalu menjadi seorang gangster. Dan seharusnya Siva lah yang tetap tinggal di rumahnya lalu menjadi seorang polisi. Tapi karena Siva sangat menyayanginya, Siva pun berkorban dengan mengaku bahwa dialah yang telah menghabisi ayahnya. Sehingga Siva secara terpaksa harus kabur dari rumah dan pada akhirnya menjadi seorang gangster. Sementara Suri yang merupakan pembunuh yang sebenarnya tetap tinggal enak di rumahnya sehingga dia bisa menjadi seorang polisi. Jadi tidak mungkin Suri bisa melupakan Siva. Kembali kepada Siva, yang mana layaknya ketika dia mengaku bahwa dialah orang yang telah menghabisi ayahnya, Siva pun mengaku di hadapan Saravanan beserta semua petinggi kartel bahwa dialah polisi yang menyamar tersebut dan bukan Suri. Dimana semua itu Siva lakukan karena dia sangat menyayangi Suri sehingga dia tidak ingin membuat Suri berada dalam bahaya. Dan Siva menjelaskan bahwa selain dirinya tidak ada orang lain yang terlibat. Jadi Siva mengatakan bahwa jika mereka ingin menghabisi seseorang, maka habisilah Siva dan jangan libatkan orang lain, karena orang lain tidak mengetahui apapun. Mendengar itu, Murugan pun mengatakan bahwa dia pasti akan menghabisi Siva. Namun tidak hanya Siva, tapi Murugan juga akan menghabisi seluruh rakyat Divi yang kini sedang berada di rumahnya, dengan alasan bahwa Murugan takut kalau ada orang lain selain Siva yang merupakan mata-mata di antara mereka. Jadi, untuk memastikan kalau tidak ada mata-mata di antara mereka, Murugan pun memerintahkan seluruh anggota kartel untuk membantai Siva dan semua orang. Dimana setelah mengatakan hal itu, Murugan pun ya, dia menusuk Siva yang membuat Siva seketika langsung terkulai lemas tak sadarkan diri. Lalu mereka pun bersiap untuk menghabisi seluruh rakyat Divi. Dan meskipun Saravanan tidak suka dengan pembantaian, tapi karena Siva mengaku bahwa dialah polisi mata-mata itu, Saravanan pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Siva dalam menghentikan Murugan dan seluruh anggota kartel untuk tidak membantai rakyat Divi. Sehingga kembali kepada Suri yang baru saja terbangun dari pingsannya akibat terlalu banyak minum. Dimana di sini dia bergegas untuk segera melihat keadaan Siva karena kini dia merasakan sebuah perasaan yang tidak enak. Namun Suri ditahan oleh Alia agar Suri tidak dulu pergi dengan alasan bahwa kini dia masih dalam keadaan teler. Padahal sebenarnya Alia tahu bahwa saat ini Siva dan seluruh rakyat Divi pasti sedang dibantai oleh kartelankan. Karena semua ini adalah rencana Kang Momon yang sengaja mengadu domba mereka agar kartelankan membantai Suri, Siva dan seluruh masyarakat Divi. Namun karena Alia sepertinya mencintai Suri, dia pun menahan Suri di tempat ini agar Suri tidak celaka. Sebagian rakyat Divi pun berhasil kabur melarikan diri dari dalam rumah. Tapi ternyata mereka tetap tidak bisa kabur karena pintu gerbang rumah ini sudah dikunci. Dan di luar masih ada banyak anak buah Murugan yang siap untuk menghabisi mereka. Tapi untungnya Siva pun kembali tersadar lalu melepaskan pisau yang menancap di punggungnya. Setelah itu Siva pun pergi untuk menolong rakyat Divi dari para anak buah Murugan. Siva berhasil menghabisi beberapa orang di antara anak buah Murugan, lalu mengambil sebuah mobil untuk mendobrak pintu gerbang rumah ini.
Dan meski para anak buah Murugan sudah berusaha menghentikan Shiva, tapi Shiva akhirnya bisa mendobrak pintu gerbang rumah ini yang membuat para rakyat Divi yang masih hidup bisa pergi kabur melarikan diri. Sementara Shiva, dia yang sudah tidak kuat menahan luka-luka di tubuhnya, dia pun akhirnya tumbang tak sadarkan diri di dalam mobil yang terbakar. Kembali kepada Suri, di mana di sini dia yang melihat ada sebuah api besar yang berkobar di Pulau Divi. Dia pun bergegas untuk pergi ke Pulau Divi demi melihat apa yang terjadi. Tapi karena tidak ada satupun perahu, Suri pun pergi ke Pulau Divi dengan cara berenang. Yang ketika dia sampai di Pulau Divi, rumah-rumah milik warga pun sudah hangus terbakar. Lalu dia pun pergi ke tempat kerumunan para warga, di mana ketika dia sampai, alangkah terkejutnya Suri karena di tempat tersebut sudah ada banyak sekali mayat dari para warga Pulau Divi yang semalam dibantai oleh Murugan dan para anak buahnya, dan kini mayat-mayat tersebut telah dikirimkan ke Pulau Divi. మంచి రోజు చూసి నేనే కట్టేసుకుంటా. Suri pun merasa sangat bersedih ketika dia melihat mayat Gauri kakak iparnya. Namun hal yang membuat dia lebih bersedih lagi adalah ya, ketika dia melihat mayat Shiva kakaknya. Semua perjuangannya dalam menjalankan misi ini adalah untuk bisa membawa Shiva kembali ke rumahnya. Tapi dengan kematian Shiva, artinya perjuangan yang telah dia lakukan selama ini hanya berakhir sia-sia saja. Tapi untungnya, anak Shiva alias keponakan Suri masih selamat. Suri yang marah pun berniat untuk pergi ke markas Murugan untuk membalas dendam. Sehingga Suri pun segera pergi ke tempat kapal yang dulu digunakan oleh anak-anak suku Srikakulam untuk kabur dari kepungan tentara Inggris, di mana Suri bermaksud untuk menggunakan kapal ini untuk pergi ke pulau tempat Murugan berada. Melihat itu, Bairanggi beserta seluruh rakyat Divi pun merasa sangat terkejut dan terpukau dengan apa yang dilakukan oleh Suri. Karena apa yang saat ini Suri lakukan itu sesuai dengan apa yang dulu diramalkan oleh salah seorang tetua dari sukunya, bahwa suatu saat nanti akan ada seorang pejuang hebat yang akan menarik sebuah perahu dan menjadi jembatan yang menghubungkan antara laut dengan tanah, di mana orang tersebut akan menjadi raja dari suku mereka selanjutnya. Apalagi ketika Bairanggi mengingat bahwa mantan raja mereka dulu mempunyai sebuah tato di punggungnya. Dan ajaibnya, Suri juga memiliki tato yang sama dengan raja mereka tepat di punggungnya. Oleh karena itu, tanpa keraguan lagi, Bairanggi pun langsung mengumumkan kepada semua rakyatnya bahwa Suri adalah raja mereka yang baru. Mendengar itu, ya, seluruh masyarakat Divi pun langsung membantu Suri untuk mendorong perahu tersebut menuju laut. Di mana setelah itu, mereka semua pun segera pergi untuk membantu Suri dalam melakukan penyerangan terhadap Murugan dan para anak buahnya. Sehingga yang setelah berhasil menghabisi seluruh anak buah Murugan yang berjaga, mereka pun mulai memasuki gedung untuk mencari keberadaan Murugan. Tapi karena di dalam gedung ini juga terdapat banyak sekali anak buah Murugan, mereka pun harus melawan para anak buah Murugan terlebih dahulu sebelum bisa mencapai Murugan. Sehingga peperangan antara kelompok Suri melawan anak buah Murugan pun terjadi.
Setelah berhasil menghabisi banyak anak buah Murugan melalui peperangan menggunakan senjata, Suri pun meneruskan pertempuran melalui pertarungan terbuka. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Suri pun bisa dengan mudah mengalahkan seluruh anak buah Murugan. Sampai akhirnya dia pun berhadapan dengan Selvan. Dan Selvan langsung mengangkat tangannya lalu mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk melawan Suri. Karena Selvan juga merupakan seorang polisi yang menyamar sama seperti Suri, ungkap Selvan. Tapi meskipun dia sudah mengetahui bahwa ternyata Selvan adalah bawahan Kang Kohar, alih-alih membiarkan Selvan hidup, Suri pun... Dan akhirnya Suri pun sampai di tempat Murugan berada, di mana Murugan juga sudah bersiap menyambut Suri. Tapi ketika Suri dan para warga Divi sedang berjalan menuju ke arah Murugan, tiba-tiba mereka dikepung oleh para anak buah Murugan. Sehingga para warga Divi pun memutuskan untuk melawan anak buah Murugan dan menyerahkan urusan Murugan kepada Suri. Oleh karena itu, maka pergedebukan antara Suri melawan Murugan pun terjadi. Dan alih-alih menjadi pertarungan yang epik, pertarungan ini pun terkesan berjalan sangat mudah. Karena ternyata kemampuan Murugan tidak sehebat legegnya. Dan di ujung kematiannya, Murugan pun tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal dia tahu bahwa polisi yang menyamar itu adalah Suri. Tapi karena Murugan ingin menghabisi Siva dan ingin membantai rakyat Divi, dia pura-pura tidak tahu agar Saravanan menanyakannya langsung kepada Siva. Karena Murugan yakin Siva pasti akan mengaku bahwa dialah polisi itu karena Siva pasti ingin melindungimu, ungkap Murugan, yang membuat Suri semakin marah sehingga dia pun meletakkan senjatanya lalu menghabisi Murugan dengan memukulinya habis-habisan. Bahkan ketika Murugan sudah tewas, Suri pun tetap memukuli dan menikam tubuh Murugan berkali-kali karena saking kesalnya dia kepada Murugan. Dimana setelah Murugan tewas, Suri pun menangis mengingat kenangan kebersamaannya dengan kakaknya yang tidak bisa dia selamatkan. Setelah Murugan tewas, Suri pun menangkap seluruh anak buah Murugan dan menghabisi mereka semua. Dan di sini kita pun akhirnya dibawa ke dalam flashback 70 tahun yang lalu, bahwa ketika para anak-anak suku Sri Kakulam telah pergi menggunakan kapal, ada seorang anak perempuan yang dikira sudah tewas tapi ternyata masih hidup dan selamat. Yang karena dia sudah ketinggalan kapal, si anak ini pun akhirnya berkelana mengelilingi seluruh penjuru negeri. ప్రవాహాలు దాటి మీ విధి మిమ్మల్ని వెతికింది. Sampai akhirnya si anak tersebut pun telah tua dan telah menjadi nenek-nenek. Dan ketika dia sedang pingsan karena dia sudah sakit-sakitan, secara kebetulan Suri datang lalu memberinya air sehingga si nenek sadar kembali. Dan si nenek yang sadar bahwa Suri adalah anak yang diramalkan untuk menjadi raja baru dari sukunya, si nenek pun langsung bersujud kepada Suri lalu membuatkan tato di punggung Suri. Sebelum akhirnya si nenek pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tak
Tak lama setelah itu, Siva pun pergi dari rumahnya karena dia mengaku bahwa dia telah menghabisi ayahnya. Yang mana kemudian ketika Siva sedang tertidur di atas sebuah perahu, secara tidak sengaja perahu tersebut terbawa ombak dan berlayar hingga sampai di Pulau Divi, yang membuat Siva ditemukan oleh para warga Pulau Divi lalu diangkat menjadi bagian dari mereka. Yang mana karena keberadaan Siva di Pulau Divi, Suri pun akhirnya pergi ke Pulau Divi untuk mencari Siva. Hingga akhirnya kini semua warga Pulau Divi pun menyadari bahwa Suri adalah raja mereka yang sudah diramalkan sejak 70 tahun yang lalu. Dimana setelah semua yang telah terjadi, Bairanggi pun mengatakan bahwa semua yang terjadi ini bukanlah hal yang kebetulan, melainkan takdir yang sudah Tuhan rencanakan untuk membawa Suri ke Pulau Divi dan bertemu dengan suku Srikakulam yang sudah ditakdirkan untuk menjadi rakyatnya. Dimana setelah menjelaskan semua itu, kita pun akhirnya dibawa kembali ke dalam flashback 70 tahun yang lalu yang memperlihatkan wajah dari mantan raja suku Srikakulam yang tewas di dalam pertempuran melawan tentara Inggris, di mana ternyata ya, wajah raja suku Srikakulam ternyata sama persis dengan wajah Suri. Setelah membantai Murugan beserta seluruh anak buahnya, Suri beserta para masyarakat Pulau Divi pun pergi meninggalkan tempat ini. Yang mana setelah itu, Suri pun akhirnya dilantik dan dinobatkan menjadi raja baru dari suku Srikakulam. Sehingga di sini, Suri pun diberikan mahkota peninggalan raja mereka terdahulu. Sementara itu di tempat lain, Situ kakak dari Murugan alias putra sulung Odiapan pun akhirnya telah pulang dari Singapura karena dia telah mendengar berita kematian adik dan ayahnya. Di mana hal itu membuat Situ marah sehingga di sini dia pun berniat untuk membalas dendam kepada Suri. Sementara Neng Alia, dia sedang dimarahi oleh Kang Momon karena di malam itu Neng Alia malah menahan Suri di rumahnya sehingga Suri bisa selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Murugan dan para anak buahnya kepada Siva dan seluruh rakyat Divi. Sehingga Kang Momon yakin bahwa cepat atau lambat Suri pasti akan datang mencarinya untuk membalas dendam. Karena Kang Momon yakin kalau saat ini Suri pasti sudah menyadari bahwa yang telah terjadi ini adalah skenario yang sudah direncanakan oleh Kang Momon. Namun sayangnya bersamaan dengan semua ini, film pun sudah berakhir. Sepertinya akan ada kelanjutannya sih film ini karena filmnya berakhir dengan menggantung. Sepertinya di film Kingdom 2 nanti akan menceritakan pertempuran antara Situ kakak Murugan yang ingin membalas dendam kepada Suri dan menceritakan Suri yang akan memburu Kang Momon karena Kang Momon telah menipunya. Ya sudahlah, mari kita tunggu kelanjutannya sama-sama ya lur, karena menurut saya cerita film ini lumayan bagus. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Jangan lupa like dan subscribe serta berikan hype-nya ya. Bye-bye.